Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sobat Redenandur. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan membagikan bagaimana sih caranya kita itu merawat sebuah tanaman porang di saat pandemi virus corona yang mewabah sekarang sampai saat ini teman-teman. Itu otomatis sangat terharu tentu. Iya. Dan bagaimana sih caranya kita itu merawat agar tanaman kita itu bisa tumbuh semaksimal mungkin dan hasilnya nanti lumayan bagus. Dan bagaimana sih caranya tanaman kita itu biar tidak terserang hama, biar tidak terserang jamur, bahkan dan lain sebagainya. Nah, di Sobat Rodan Randun inilah teman-teman, kita saling berbagi satu informasi menarik satu sama lain. Ikuti terus sampai habis tayangannya, jangan di skip-skip ya teman-teman, biar kita tidak gagal paham dalam merawat sebuah tanaman yang lagi booming sampai saat ini teman-teman. Oke? Oke teman-teman, jadi pada langkah selanjutnya untuk mengatasi kita dalam membudidayakan tanaman porang, memaksimalkan hasil tanaman agar panennya melimpah, itu kalau saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah berkunjung di channel Redenandur kali ini teman-teman. Ini channelnya orang desa ataupun ya sangat desa pelosok lah teman-teman. Nah, jadi Sobat Redenandur kali ini membagikan sebuah tips dalam membudidayakan sebuah tanaman porang. Itu kalau kita tidak merawatnya secara maksimal, itu bisa mengakibatkan tanaman kita itu terserang berbagai hama-hama ataupun terserang penyakit jamur dan terserang virus corona juga teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah teman-teman yang sudah berkunjung di Redenandur termasuk orang-orang yang beruntung karena kita sama-sama saling berbagi informasi satu sama lain dan kita termasuk orang-orang yang saling menghargai satu sama lain dan kita termasuk orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain teman-teman. Jadi tentunya sebelum teman-teman lanjut untuk mengetahui langkah selanjutnya kali ini, silakan teman-teman yang belum subscribe di channel kali ini silakan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya ya teman-teman. Tentunya kali ini Sobat Redenandur akan membagikan sebuah informasi menarik mengenai 3 poin yang tadi teman-teman. Jadi bagaimana cara kita itu merawat tanaman porang yang terkena corona, ataupun yang kedua itu tanaman porang yang terserang jamur, dan bagaimana cara kita itu merawat tanaman porang di saat musim hujan saat ini teman-teman. Nah, kalau tidak kita rawat maka otomatis tanaman kita nanti itu bisa mengakibatkan kita tidak bisa panen teman-teman, ataupun bisa mengakibatkan kita itu gagal dalam membudidayakan sebuah tanaman porang. Oke, jadi kita simak video berikut kali ini, jangan di skip-skip teman-teman, karena dari teman-teman lah saya bisa menginformasikan lewat channel ini. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung di kebun saya, silakan japri juga di
kolom komentar kali ini teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya saya akan berkunjung untuk bagaimana caranya kita itu merawat tanaman porang, karena hujan yang cukup tinggi itu mengakibatkan tanaman kita itu ada yang berwarna kuning, ada juga yang galengannya itu, undukannya itu rusak, ada juga yang berwarna hijau seperti itu teman-teman. Tentunya kali ini Sobat Redanatur berbagi informasi menarik gratis lah tentunya di channel ini. Dan tentunya tak lupa teman-teman yang baru berkunjung di channel ini silahkan klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan info menarik di Redanatur kali ini teman-teman. Oke. Nah, ini salah satu tanaman porang yang sudah melewati kurang lebih 3 bulan dan hasilnya masih ini sebagian masih kucup, karena di daerah saya ini hujannya ini masih mengawali hujannya itu di akhir bulan November. Jadi ya sebagian tanaman sudah terserang ataupun sudah tumbuh. Nah, tentunya kita tinggal merawatnya agar tanaman kita itu bisa panen semaksimal mungkin teman-teman. Nah, tentunya ini tanaman ini itu masih kecil, tetapi bibit yang saya gunakan ini adalah dari katak mini dan umbi mini. Jadi tentunya kalau bagaimana caranya supaya tanaman kita itu biar tidak terserang corona, otomatis penyakit corona kan tidak tidak menyerang manusia saja, tetapi juga menyerang pada tumbuhan. Itu menurut pandangan saya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut pandangan teman-teman itu bagaimana, silakan isikan kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Kita sama-sama saling berbagi satu sama lain. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya ketika rumput-rumput yang ada di sini itu banyak, maka otomatis alangkah baiknya kita membersihkannya teman-teman, karena bersihan itu sebagian dari iman teman-teman. Dan tentunya kita harus reden-reden ataupun harus semangat dalam membudidayakan sebuah tanaman biar hasilnya itu maksimal. Itu yang kedua. Bagaimana itu yang pertama tadi, untuk mengatasi tanaman biar tidak terserang corona, kita harus membersihkannya teman-teman ya, karena tidak manusia saja yang terserang corona, tetapi tanaman ini terserang corona juga teman-teman. Nah, seperti halnya ini teman-teman, ini sudah layu teman-teman. Ini karena ini sudah putus teman-teman. Nah, terserang corona dan jamur nih teman-teman. Nanti insya Allah akan tumbuh di sini, tumbuh tunas kedua. Karena dari bibit yang cukup ini harusnya kita harus semaksimal mungkin dalam merawatnya. Oke. Saya terharu sekali teman-teman, karena tanaman saya ada yang terserang corona. Jadinya ini saya harus semangat membersihkannya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Nah, itu tadi ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus saling membersihkan tanaman kita dari tumbuhan liar ataupun gulma yang mengganggu di sekitar tanaman kita. Tujuannya adalah supaya tanaman kita terhindar dari penyakit baik corona ataupun penyakit jamur ataupun penyakit dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan menguning, nah seperti halnya ini hijau teman-teman ya. Ini hijau karena ini perawatannya cukup baik teman-teman ini. Nah, ini di lahan terbuka kelihatan ya teman-teman. Ini di lahan terbuka, jadi otomatis ada sebagian berwarna kuning. Nah, kalau untuk daunnya itu berwarna kuning itu tidak masalah teman-teman, asalkan kita dalam merawatnya itu baik, insya Allah tumbuhan kita itu
tidak terserang penyakit teman-teman. Kuning boleh, kalau kuning boleh, yang penting hasilnya umbinya di bawahnya itu harus besar teman-teman. Nah, ini sudah keluar tunas, baik juga teman-teman. Kita bersihkan di sekelilingnya supaya tanaman kita terhindar dari penyakit. Untuk tips yang pertama tadi, dan ini sudah keluar tunas 3, ini bakalan tunas 3 karena apa itu, hujannya cukup deras di sini. Kalau di dataran di bawah ataupun di lahan tanpa naungan itu otomatis undukannya ataupun galengan gulutan yang saya bikin ini harus dhuwur teman-teman, harus tinggi supaya tidak terserang penyakit. Oke, kita bersihkan. Setelah itu untuk tips yang kedua yaitu kita dalam merawatnya teman-teman ya, dalam merawatnya sebuah porang supaya tanaman porang kita itu tidak terserang jamur. Alangkah baiknya dalam memulai membudidayakan sebuah tanaman porang itu, yang pertama itu harus kita kasihkan kapur dolomit. Agar supaya apa? Karena fungsi dari kapur dolomit ini sangat bervariasi juga teman-teman. Fungsi diantaranya itu untuk menyuburkan tanaman, dan selanjutnya itu untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di tanaman. Nah, agar tanaman kita baik itu seperti ini teman-teman. Ini kalau yang seperti hanya dimakan ini karena dimakan ulat bisa juga ini teman-teman. Insya Allah akan tumbuh dengan baik kalau sudah ada hujan yang cukup deras lagi teman-teman. Fungsi dari hujan itu adalah untuk menyuburkan tanaman. Nah, jadi ketika tanaman kita itu sudah sehat, insya Allah tanaman kita nanti teman-teman ini akan tumbuh semaksimal mungkin. Ya memang dari pembudidayaan tanaman sebuah porang ini ini tipe kapurnya teman-teman, kapur dolomit ataupun kapur pertanian juga baik, itu harus semaksimal mungkin. Memang dari hujan yang cukup deras itu kalau kita tidak merawatnya dari sini, bikin gulutan itu mengakibatkan tanaman kita itu terkena air dan mengakibatkan jamur. Nah, seperti itu teman. Untuk perawatan yang intensif, teman-teman bisa lihat ataupun bisa search di channel Redanandur bagaimana caranya memupuk menggunakan POC organik. Nah, untuk POC pupuk kimia ataupun saya juga menggunakan pupuk kimia itu nanti akan saya jelaskan untuk dari dosisnya juga teman-teman, biar teman-teman paham dan biar teman-teman sukses dalam membudidayakan sebuah tanaman porang. Oke, jangan lupa subscribe juga ya teman-teman, karena dari teman-teman lah kita bisa saling-saling, bisa sharing-sharing di Redanandur kali ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk perawatan di musim hujan. Jadi kalau tanaman kita itu ketika di musim hujan, kalau tidak kita rawat dengan semaksimal mungkin, maka otomatis tanaman kita nanti itu akan terserang penyakit teman-teman. Salah satunya dari undukan ataupun bisa kondisinya itu tumbuh dhuwur tetapi tidak kita pinggirkan gulutan, maka otomatis air-air yang ada di tanaman itu nanti akan menggenang dan mengakibatkan busuk batang. Nah, salah satunya seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengatasi busuk batang, kalau busuknya dari bawah, dari akarnya, itu insya Allah kita pisahkan dan sekelilingnya kita kasihkan ramuan untuk anti jamur. Ada di toko-toko pertanian ramuan anti jamur. Tapi alhamdulillah tanaman saya ini tidak ada yang terserang jamur, tapi alhamdulillah ya mungkin 1 ataupun 2-3 tanaman yang terserang jamur, tetapi saya tetap semangat untuk merawatnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, silakan isi komentar di bawah video kali ini, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian teman-teman ya. Oke. Salah satunya ini yang sudah saya bikinkan gulutan agar tanaman
dan hasilnya itu bisa melimpah. Untuk proses penggulutannya bisa dilihat seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini agar supaya genangan air itu tidak menggenang di sini, tapi air itu bisa turun, dan maka otomatis di sekeliling ini nanti akan terserang air kalau di galengan ini teman-teman, mengakibatkan tanaman kita itu subur. Nah seperti itu teman-teman. Kalau untuk merawatnya seperti ini tidak ada glutannya, tetapi ini ada genangan airnya. Nah, ini ada glutannya maksudnya itu teman-teman. Nah, seperti indukan seperti ini, tetapi kita di sebagian sini tidak ada. Maka kalau otomatis air hujan itu sangat deras teman-teman, mengakibatkan penyembungan di dalam sini. Maka otomatis kita harus bikinkan gulutan yang ada. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin komentar, ingin bertanya, silahkan isikan kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, dari saya apabila ada kekurangan dan kelebihan, karena kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena saya hanyalah hamba yang penuh zina, hanyalah hamba yang penuh doib. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman.